Pihak kejaksaan meminta di tanggal itu menaranya berdiri atau tidak. Nah, dengan menggunakan satelit itu bisa terungkap semua. Nah, ini sebetulnya punya dampak yang sangat besar karena kalau misalkan kita bicara soal batu bara itu yang disebut PLTU co-firing ya. Nah, di sini ada anak-anak dari Sumatera Barat, PLTU Ombilin itu salah satu yang menggunakan undang pembicara lain juga untuk menemani fasilitas depan sini. Saya undang Profesor Bambang Hero, ahli kehutanan dari Institut Pertanian Bogor, dan Mas Biko ya, Mas Biko, monggo Mas Biko, biar barengan aja semua di sini dari Indonesian Corruption Watch ya, yang kayaknya paham betul nih ya, semua di watch sama dia nih. Dan senior kita semua jurnalis, Mas Agung Wijaya, silakan Mas Agung, monggo. Biar rame aja nih, tadi saya kok sendiri ya Bang di sini gitu ya. Pertama saya kasih kesempatan dulu ke Prof Bambang ya untuk sharing dengan kita atau mencerahkan kita lagi mana sih sebenarnya titik-titik korupsi di sektor kehutanan ini. Baik, terima kasih moderator. Teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang lihat banyak generasi muda, milenial mau bicara tentang korupsi ya. Yang pertama saya mohon maaf tidak bisa paparan karena kebetulan kemarin seharian itu ada sidang pemerintahan setempat, ada kasus kebakaran di PN Martapura, Kalimantan Selatan. Tadi saya pagi langsung dari Banjarmasin ke sini dan sharing lah beberapa hal yang tadi disampaikan. Sebetulnya sudah detail oleh Mas Sulis nih. Kalau korupsi, saya sampai dengan saat ini baru menangani 3 korupsi, tidak banyak. Yang pertama itu kasus Uca Palma, sekitar 103 triliun. Kemudian yang kedua itu kasus BTS Kominfo, Anda tahu ya, Pak Menteri itu di penjara begitu ya. Saya membantu itu karena pihak kejaksaan meminta di tanggal itu menaranya berdiri atau tidak. Dengan menggunakan satelit itu bisa terungkap semua. Kemudian yang ketiga ini yang viral ini, saya menangani kasus timah yang 271 triliun. Jadi minggu lalu saya full itu hampir setiap hari sidang di PN Jakarta Pusat ya, minggu lalu. Nah sekarang ada beberapa lagi yang sedang berjalan karena belum ada data apapun, nah saya belum boleh bunyi ya. Dan jujur baru SIEJ yang bisa mengundang saya bicara. Karena selama ini karena selama ini banyak TV yang berlomba untuk mengundang saya, tapi saya tidak mau sampaikan karena apa? Karena belum memberikan keterangan di muka pengadilan. Perintah dari Jaksa Agung, kalau mau tanya silakan ke Kapus Penkum atau kepada Dirdik, dan dari itu tidak dikasih izin ya. Selamat ini buat SCJ. Baik, saya langsung saja ya. Beberapa poin sudah disampaikan tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Sulis ya. Ini saya kadang-kadang bingung menerjemahkan tema atau topik yang harus menjadi perhatian ya. Ini diberinya judul itu tentang titik kritis lahan korupsi di sektor kehutanan. Pertanyaannya itu apakah lahannya yang dikorupsi ataukah celah-celah di antara itu yang dikorupsi begitu ya. Tapi saya coba untuk menjawab. Yang pertama, berdasarkan atas apa yang saya lakukan ya, alhamdulillah sampai hari ini saya sudah sampaikan tadi ada 3 kasus. Beberapa kasus besar juga sedang saya pegang juga ya. Dan ya mudah-mudahan selamat bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa yang paling penting itu ya, di atas segalanya itu adalah komitmen. Ya. Komitmen itu apakah akan menjadi komitmen atau kemudian menjadi komat kamit. Ya.
Kenapa begitu? Ya karena untuk pemberantasan korupsi dalam artian sungguhnya, ya itu ternyata tidak mudah, gitu ya. Dan ini apalagi dikaitkan dengan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan regulasi yang dibuat. Jadi kalau seperti Pak Sulis, Cak Gung, dan teman dari cewek itu ngelotok di luar kepala ya. Karena apa? Mestinya kan semua itu berdasarkan regulasi begitu ya, yang dijalankan. Tetapi fakta yang di lapangan itu akan membuat teman-teman tercengang. Ternyata tidak begitu ceritanya, ya seperti itu. Sehingga itu tadi. Jadi kalau ingin melakukan pemberantasan korupsi itu, maka pemberantasan korupsinya itu harus dalam artian yang sesungguhnya, begitu ya. Lalu seperti apa yang dimaksud itu? Ya. Yang pertama itu, kadang ya, korupsi itu sudah terjadi terang benderang itu. Di depan mata itu ada. Termasuk teman-teman juga tahu persis bahwa itu tindakan korupsi gitu ya, apakah secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Tidak langsung. Nah, kita biasanya mengenalinya itu, kalau kami dari akademisi melihat dari dampak negatifnya. Kenapa dari dampak negatifnya? Kalau regulasi itu diikuti, maka tidak akan mungkin perusakan-perusakan itu terjadi. Ya, misalnya seperti ini, kasus tambang saja misalnya ya. Di situ sudah sangat clear. Ketika selesai dilaksanakan periode waktunya, maka seketika itu ya sesuai regulasi yang ada, maka dilakukan apa yang disebut dengan reklamasi dan pasca tambang. Nah, pertanyaannya di sidang pun ditanya, loh kok ini jalan terus? Nah, itu kan maksudnya indikasi awal ya bahwa ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Dan ini dalam bahasa hukum apa yang disebut dengan omission atau pembiaran. Nah, implikasinya tentu saja punya dampak yang negatif begitu ya. Kenapa? Karena di balik pembiaran itu banyak penikmatnya itu. Ya. Banyak penikmatnya itu karena dengan cara seperti itulah mereka menarik keuntungan ya. Keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Ya, jadi saya ingat waktu itu ada wawancara di TV kalau nggak salah, komisioner KPK itu cerita, saya lupa namanya. Jadi anak-anak itu ditanya, nanti mau besar jadi apa? Saya mau jadi koruptor katanya. Kenapa? Karena yang ditangkap itu pejabat-pejabat tinggi, orangnya ganteng-ganteng, bersih gitu kan, kaya raya seperti itu. Itu yang akhirnya punya implikasi negatif. Nah, sehingga misalnya seperti yang terjadi sekarang ya, banyak pejabat-pejabat itu yang korup itu bagi anak-anak itu jadi tanda tanya besar loh itu. Ya. Kok bisa ya seperti itu gitu kan dari hasil diskusi ya. Kita tanya anak-anak tuh seperti itu komentarnya. Kenapa kok komentarnya seperti itu? Loh, dia kan pemimpin ini Pak katanya kan. Memimpin provinsinya, provinsi kabupatennya. Kok dia malah yang seperti itu ya? Kok tidak memberikan contoh yang baik? Nah, itu tadi yang saya sampaikan tadi secara tidak langsung. Nah, lalu yang dimaksudkan dengan komitmen ini, komitmen oleh siapa? Yang pertama itu tentu saja oleh pemerintah pusat, ya, diwakili oleh kementerian terkait, ya. Karena kalau berdasarkan fakta lapangan, ya, Anda akan kaget itu, ya, mestinya mereka yang mengetahui kegiatan-kegiatan ini harusnya itu dihentikan. Tapi faktanya itu tidak. Ya. Contoh saja misalnya kita lihat sekarang yang kasus-kasus besar itu pejabat itu. Ya, bahkan kalau yang di kasus yang sedang kami tangani itu apakah itu di Timah, apakah itu di di Nikel dan sebagainya, itu para pejabat itu ya dikaitkan dengan kementerian terkait.
Nah kemudian juga pemerintah daerah. Tadi disampaikan oleh Pak Sulis, kebetulan 2007-2008 itu saya membantu Kapolda Riau mengungkap 14 korporasi yang diduga terlibat melakukan kegiatan illegal logging seperti itu ya. Sayangnya yang SP3-nya itu yang pidananya itu di SP3, yang korupsinya jalan. Nah tadi yang sudah, saya yang bermain itu Pak. Nah seperti itu ya. Jadi nah itu yang berikutnya itu yang dari pemerintah daerah. Dalam hari ini apakah pemberi izin ataukah penyelenggara negara. Ya. Bahkan sekarang ya ada satu kasus juga saya sedang tangani itu tidak hanya bupati, gubernur, wali kota, itu kades itu. Ya, dia berani menjual kawasan ya. Dan tentu saja untuk untuk proses penanganan korupsinya tidak hanya sekedar kerugian negara. Gitu kan. Nah, kalau saya karena bekerja sama atau diminta sebagai ahli oleh pihak kejaksaan, dalam hal Kejaksaan Agung, itu dimasukkan kerugian lingkungannya, ya sehingga nilainya cukup besar dan memang seperti itu. Karena begini, karena kalau hanya diganti berdasarkan keuangan negara, lalu yang memulihkan kerusakan yang timbul itu siapa? Ya, misalnya kerugiannya negaranya hanya 2,2 triliun. Nah kalau perusakannya itu sampai 70 triliun, lalu 70 triliun itu dari mana? Nah seperti itulah makanya kemudian dalam upaya pemberantasan korupsi misalnya untuk kasus-kasus sumber daya alam sudah sepantasnya begitu ya, kerugian lingkungannya itu diperhitungkan. Kalau tidak itu akan menyisakan ke generasi Anda nih. Nanti Anda bisa aja ngoceh nanti kan bilang, wah yang korupsi siapa, kok justru kami yang harus menanggung. Padahal mestinya kami juga justru tidak mendapatkan seperti itu ya. Jadi yang sekali lagi ya, komitmen oleh siapa? Yang pertama itu oleh pemerintah pusat ya, karena jujur banyak juga temuan-temuan terjadi itu ya. Apalagi nanti tadi udah dikaitkan juga yang 110A, 110B. Nah, itu ya. Bahkan Anda dengar kan Pak Presiden bilang yang 300 triliun. Nah, itu betul, itu besar sekali begitu ya. Dan itu yang muncul itu hanya beberapa. Yang lain itu sedang dalam proses. Nah, kemudian yang kedua itu adalah di luar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu apa? Oleh aparat penegak hukum. Ya, mungkin Anda kaget ya kasus yang Komdigi kemarin. Ya, mestinya digaruk itu 5.000, ternyata hanya 4.000. Nah, 1.000 dipelihara itu. Nah, sama juga dengan kasus yang ditemukan untuk yang sumber daya alam dan hutan ini. Jadi sudah tahu itu dalam posisi untuk diproses, tapi dia membackup itu. Dan justru menjadi sponsor di balik itu begitu ya. Nah, gitu. Ya, apakah secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Ini saya rasakan juga ketika kami di lapangan, justru tidak sedikit di antara mereka itu berani untuk menghalangi kami untuk melakukan proses pengambilan sampel itu, gitu. Ya. Dan beradu itu di lapangan. Jadi kata pengawal kami, Pak Bambang enak sampling di sana, kami juga sampel juga Pak dengan sebelah katanya. Nah itu terjadi itu. Ya, bahkan terakhir waktu kami turun di Bengkalis, kasihan tuh teman-teman yang mendampingi juga ya, karena langsung diteror gitu, ya, sehingga ada satu TKP yang belum sempat kami datangi ya, saya tidak akan cerita panjang begitu. Itu sebagai contoh saja ya, sudah sampai sejauh itu begitu ya, apa yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian yang terakhir ya. Ini mengenai lahan atau kawasan hutan. Ya. Yang pertama itu adalah ketidakjelasan status yang dibiarkan dan berlarut-larut antara ya katakanlah APL atau kawasan hutan. Ya. Karena kalau Anda tahu ya bahwa yang namanya kawasan hutan itu meskipun bentuknya
fisiknya itu terdiri dari semak belukar dan alang-alang, itu tetap disebut sebagai kawasan hutan. Ya, meskipun kemudian tidak ada secara fisik pohon di sana, gitu ya. Nah ini sehingga di lapangan itu semua ini dibuat kabur. Bahkan tidak sedikit kemudian pejabat mengambil kebijakan untuk menghilangkan status ini. Nah salah satu itu jangan kaget ya, ada Kades yang berani mengeluarkan surat untuk menyatakan bahwa telah dilakukan alih fungsi kawasan hutan menjadi non kawasan hutan. Padahal itu bukan kewenangan yang bersangkutan, gitu ya. Nah itu kemudian termasuk juga definisi kawasan hutan yang dipelesetkan. Mungkin nanti nyambung apa yang disampaikan oleh Cak Gung. Kadang-kadang kita bertanya begitu, ini betul tidak kawasan konservasi itu betul-betul untuk konservasi? Ya, karena misalnya di beberapa lokasi kami menemukan justru tambang itu adanya di Taman Nasional, gitu. Ya kan? Jadi mestinya kan yang seperti ini tidak terjadi. Ya, termasuk juga beberapa kegiatan lain ya justru dilakukan di dalam kawasan hutan lindung. Nah, untuk kepentingan ini, untuk kepentingan itu, ini artinya bahwa kita sendiri itu tidak konsisten, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah keterlibatan pejabat dari kementerian terkait. Nah, mungkin Anda lihat ya kasus kemarin tim Kejagung itu menggeledah, saya tidak perlu sebutkan instansinya, begitu ya, karena diduga itu ada sesuatu sedang terjadi di situ, begitu ya. Dan sebetulnya simpulnya kalau bagi poin-poin pentingnya begitu ya, bagi yang sudah terbiasa berurusan dengan pemanfaatan hutan itu sudah simpel sekali. Yang contoh satu, ketika Anda menanam lahan Anda itu dengan dengan kelapa sawit dan itu kawasan hutan ya, itu harus ada alih fungsi. Jadi kalaupun tidak ada alih fungsi maka tetap Anda tanam, maka Anda menanam sawit di kawasan hutan. Nah, itu ilegal itu. Ya. Nah, itu sampel poin yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya Anda melakukan tambang di kawasan hutan, ya, itu ada regulasinya juga, misalnya menggunakan izin pinjam pakai kawasan hutan. Ya, nah, yang terjadi di lapangan semua itu tidak ada begitu ya, tapi dia gagah perkasa, menghasilkan ini, menghasilkan itu, lalu yang ditinggal apa? Kerusakan lingkungan itu. Jadi sekedar Anda tahu aja, misalnya untuk yang kasus yang di Timah itu baru darat loh ya, itu sudah kemarin itu dengan ditambah beberapa tambahan dari BPKP jadinya 300 triliun. Yang laut itu lebih hebat lagi itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi satu hal yang ingin disampaikan ya. Kalau Anda ingin mendapatkan sumber daya alam atau kawasan hutan yang masih tersisa dan bisa dimanfaatkan, ya tolong ya cara-cara yang ilegal itu ditinggalkan. Karena apa? Karena itu akan menyisakan penderitaan ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan isu sekarang ini. Ya, kita selalu dikejar dengan isu deforestasi dan satu lagi adalah isu tentang emisi, gitu ya. Tadi sudah di pertemuan di depan sudah ada juga beberapa poin ya, karena sekarang baseline yang peningkatan suhu permukaan itu 1,5 derajat Celcius itu mungkin sebentar lagi akan dilewati atau bahkan pada beberapa negara itu dilewati. Sementara kita berharap 1,5 derajat Celcius itu terjadi di 2030. Nah, Anda bisa bayangkan kenapa seperti itu? Karena organisme itu ya, binatang kecil dan sebagainya, berubah 0,5 derajat saja atau kurang dari itu nggak bisa mereka hidup. Gitu ya. Nah, sehingga wajar kalau kemudian statement dari Juan Antonio Guterres ya, Sekjen PBB itu mengatakan sekarang bukan lagi era global warming, karena sekarang sudah era boiling. Kenapa? Contohnya tahun ini saya hadir di pertemuan di FAO ya, di headquarters.
di Roma, Itali, teman saya dari Brazil bilang, "Hey Bambang, now in my country the temperature reach 62 degree of Celsius." Bayangkan tuh. Suhunya itu 62 derajat Celcius. Kayak apa itu? Ya, kemudian beberapa negara lain tuh sudah ada yang 40, 45 gitu ya. Nah, kita bersyukur di Indonesia masih ada hujan apa dan sebagainya. Cuma pertanyaannya, apakah akan kita begini terus gitu ya? Ya mudah-mudahan lah, karena di sini banyak muda ya, dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman jurnalis yang menginformasikan ini, termasuk kawan saya Cak Gung itu. Itu sehingga publik itu teredukasi dengan informasi yang benar gitu ya. Sehingga dengan cara seperti itu salah satu cara untuk membantu menyelesaikan masalah lingkungan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih Pak warahmatullahi wabarakatuh. Bambang. Berikan tepuk tangan buat Bambang Hero. Ternyata real dampaknya ya Pak ya terhadap Real. lingkungan dan kepada kita juga gitu. Yang menarik tadi saya dengarkan itu adalah ternyata pembiarannya itu tidak hanya aktif gitu ya. Tidak hanya pasif lewat regulatory capture yang sempat disinggung oleh Pak Sulis, tapi secara aktif berusaha dibiarkan dengan misalnya membatasi gitu ya, atau menghalang-halangi tugas tim ahli atau upaya-upaya penegakan hukum gitu. Itu mungkin masuk dalam rantai organized crime tadi ya Pak Sulis ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan di keep dulu. Tapi apakah ada sebenarnya kerugian negara dari praktek-praktek tidak benar ini tadi? Kalau dampaknya kepada lingkungan, pada biodiversitas, pada kita kan udah kerasa nih. Tapi secara finansial gitu ada nggak sih kerugian negara itu gitu? Kita udah punya ahlinya di sini, Mas Biko dari ICW yang akan membagikan pengalamannya selama berapa puluh tahun, Mas? Monggo Mas Biko gitu. Cek. Oke. Ada bahan ya Mas Biko ya? Yang Ya. kalau bisa ditampilin, kalau nggak apa-apa. Operator mungkin bahan presentasi Mas Biko boleh ditampilkan. Oke, selamat, saya berdiri aja deh, Cagung. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih buat SIEJ, kemudian Paliser dan Green Press yang sudah mengundang kami di event yang lumayan bagus ini. Bukan lumayan bagus sih sebetulnya ya, sangat bagus. Kenapa? Karena hari Sabtu, terus kemudian kalau tadi Pak Sulis bilang ini sebenarnya kelompok yang sudah lama ada, tapi kemudian sempat tiarap sedikit gitu ya Pak Sulis ya. Jadi GNPS nyungsep ya. Jadi GNPSD itu Gerakan Nasional Pendampingan Sumber Daya Alam itu dengan teman-teman KPK, terus kemudian dengan almarhum ya Prof ya, terus kemudian dengan Prof Bambang dan yang lain, termasuk dengan Cak Agung, itu banyak melakukan beberapa upaya dalam konteks pemberantasan korupsi. Nah, kalau bicara pemberantasan korupsi ini kita tidak hanya bicara soal penindakan terus ya, tapi ada kerangka pencegahan, penindakan, termasuk juga perbaikan dari sisi penguatan sistem. Nah, saya coba sampaikan sedikit saja teman-teman singkat bagaimana sebetulnya tadi Pak Sulis sudah memberikan sedikit banyak pengantar soal konteks korupsi dan juga kelindannya dengan kejahatan lingkungan, politik dan lain-lain. Nah, ini menjadi hal yang sangat relevan karena ICW juga sedang menyoroti ini momentum. Besok itu udah masa tenang teman-teman sekalian, kalau di daerah itu sudah di Jakarta termasuk juga sudah masa tenang. Nah, ini adalah fase-fase atau masa-masa krusial bagi proses politik. Kenapa? Karena tadi disampaikan kita tidak bisa melihat proses politik ini ansih hanya kaitannya dengan pergantian kepemimpinan, tapi sebetulnya ada pertaruhan masa depan ekologis di suatu daerah yang nanti itu akan ditentukan dari proses elektoral hari ini, seperti itu. Nah, next, jadi kalau bicara soal kerugian negara, korupsi dan lain-lain yang tadi disampaikan oleh Pak Sulis, sebetulnya ini memotret bagaimana apa yang dibaca dan kemudian dituliskan, dipresentasikan melalui hasil survei indeks persepsi korupsi yang sebetulnya ini sudah menjadi rahasia dan banyak pengetahuan bagi teman-teman gitu ya. Jadi faktor-faktor tadi
gitu ya, ini kemudian menghasilkan situasi pemberantasan korupsi yang stagnan atau bahkan cenderung tidak bergerak kemana-mana seperti itu. Nah, ini sebetulnya punya dampak yang sangat besar karena kalau kalau misalkan kita bicara soal survei ini saja, indeks persepsi korupsi, dia banyak menanyakan soal salah satunya aspek kemudahan berbisnis dan juga soal konteks perizinan. Nah, yang menariknya dari dua tahun terakhir sebetulnya penurunan ini terjadi salah satunya karena proses politik di mana konflik kepentingan, benturan kepentingan yang tadi disampaikan oleh Pak Sulis itu sebetulnya ujung dari beberapa nantinya teman-teman setelah ini akan lihat bagaimana kemudian kebijakan di sektor kehutanan itu pada akhirnya justru memperpanjang proses transisi energi, kemudian memperpanjang potret terjadinya kerusakan lingkungan dan lain. Sebetulnya itu. Jadi kalau kita bilang sebenarnya akar dari kerusakan lingkungan ini atau akar dari kerusakan hutan itu juga karena korupsi, gitu ya. Nah, apa dan bagaimana? Next ini singkat saja, saya mungkin bisa langsung aja. Next, Mas. Nah, apa yang kemudian menjadi faktor penyebab gitu ya, teman-teman sekalian? Ini tidak bisa kita lepaskan situasinya gitu ketika kok terus-terus ada tadi Pak Sulis bilang ini sudah ada ditindak dan lain-lain. Kenapa? Karena ada problem dari hulu dan hilir ketika bicara penindakan atau penegakan hukum kasus korupsi di mana tren dari tahun ke tahun pemidanaan atau hukuman atau penjara lah paling mudah itu tidak seberat kerugian yang ditimbulkan seperti itu. Mungkin ini sekali lagi Prof. Bambang ini adalah rata-rata gitu ya, di mana tahun 2023 kemarin rata-rata hukuman bagi pelaku korupsi itu hanya 3 tahun 4 bulan. Kita bisa bayangkan ketika yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi, lalu kemudian dia merugikan negara, lalu kemudian dia merugikan perekonomian negara. Nah, ini yang mungkin tadi disampaikan oleh Prof. Bambang gitu ya, perekonomian negara itu mencakup aspek sosial dan lain-lain, tapi kemudian hukumannya hanya ringan. Nah, inilah yang kemudian kita juga selalu bilang, kalau ini juga tidak diperbaiki, maka upaya yang dilakukan tadi dari GNPSDA atau penindakan yang tadi dibantu oleh penegak hukum yang lain-lain, itu bisa jadi akan semakin panjang, semakin berat. Karena apa? Dari sisi pemidanannya itu hanya, ini kita baru bicara satu aspek saja, penjara seperti itu ya, Prof. Belum lagi kita bicara soal, next Mas, belum lagi kita bicara soal kerugian negara. Tadi Prof. Bambang sudah sampaikan teman-teman sekalian bahwa dalam konteks kasus korupsi itu, khususnya di sektor lingkungan dan kehutanan, ada aspek kerugian ekologis yang sebetulnya ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana tersebut. Nah, faktanya, kalau kita lihat saja dari total sepanjang tahun 2015 sampai 2023, 279 yang kembali itu 22%, atau tahun lalu itu 54 triliun, hanya 7 triliun yang bisa kembali. Ini baru kita mau memotret gitu ya, ketika kita bicara soal gimana memulihkan tadi yang disampaikan oleh Prof. Bambang. Faktanya ketika putusan, ini data berbasis pada putusan pengadilan ya, ternyata tidak semua. Tadi di ujung ada tuh di bagian sebelah sana yang disampaikan oleh Pak Pak Sulis soal ada kasus yang akhirnya di SP3, ada gugatan kerugian ekologis di kasus Surya Darmadi yang akhirnya ditolak oleh hakim. Nah, ini sebenarnya problem juga yang kalau dari sisi konteks kerugian ekologis, kerugian di sektor lingkungan, kerugian keuangan negara, ini kan sebenarnya sudah ada upaya, namun kemudian tidak disambut oleh institusi lain di kuasa kehakiman gitu ya, di lembaga peradilan dalam hal ini di proses persidangan. Nah, ini potret teman-teman bagaimana sebetulnya angka yang selalu naik, lalu kemudian yang kembali, jadi kalau kita bicara uang dikorupsi 10.000 misalnya gitu ya, tapi kemudian yang kembali itu hanya 700 rupiah, itu kan yang kemudian jadi penindakan tapi kemudian tidak membalikan pemulihan. Sama halnya ketika tadi yang disampaikan seperti itu. Nah, lantas bagaimana dengan kerugian negara? Next, Mas. Nah, di sektor kehutanan kalau kita baca sebetulnya polanya itu hampir kalau pakai yang klasik itu sama polanya tadi. Dia hanya bermain di suap gratifikasi seperti itu. Ijon segala macam itu termasuk di situ. Itu adalah
pola yang selalu dan banyak terjadi. Selain nanti kita akan bicara soal bagaimana konteks benturan kepentingan, kebijakan sampai pada oligarki bisnis dan lain-lain seperti itu. Jadi tadi saya sampaikan korupsi menjadi akar penyebab kebijakan yang justru merusak hutan lingkungan. Nah, pertemuan antara kepentingan pengusaha dan penguasa inilah yang pada penguasa dalam hal ini adalah pemangku kepentingan yang pada akhirnya melanggengkan praktek kerusakan hutan. Ditambah lagi penegak hukum kerap kali ikut bermain yang akhirnya justru malah bukan menegakkan hukum tapi dia melindungi. Ini yang bicara soal korupsi di konteks misalnya perizinan. Belum lagi misalnya saja ada penebangan liar yang kemudian itu dilindungi oleh penegak hukum. Makanya kami selalu bilang kerap kali tindak pidana umum atau kejahatan umum itu yang terjadi dan dibiarkan itu malah menambah kejahatan lain dalam bentuk korupsi. Jadi itu yang kemudian yang sering juga terjadi seperti itu. Nah, ini yang sekali lagi banyak dilakukan pola dan modusnya yang kita temui. Lalu aktornya itu adalah ya tadi pengusaha atau swasta, kemudian kepala daerah, birokrasi dan ASN atau aparatur sipil negara di sektor kehutanan seperti itu. Nah, kepala daerah ini menarik teman-teman sekalian, nanti saya coba akan hubungkan bagaimana sebetulnya relasi antara proses elektoral atau pemilu ini dengan dampak atau masa depan sumber daya alam dan lingkungan kita seperti itu. Kenapa? Di dalam konteks ini kepala daerah itu punya peran untuk memberikan izin gitu ya di sektor kewenangan. Dalam artian dari sisi administrasi seperti itu gitu ya, dari sisi administrasi, meskipun di beberapa konteks sektor lain tambang itu sudah ditarik ke pusat sebetulnya beberapa izin, tapi sebelumnya ini sekali lagi berkaca dari beberapa data ICW yang sudah cukup lama, justru seringkali di dalam, kalau sebelum ada undang-undang pilkada kalau saya tidak salah, itu kan belum ada aturan soal 6 bulan sebelum pemilu itu dilarang mengeluarkan kebijakan yang strategis seperti itu gitu ya. Nah itu tadi kalau nggak salah di datanya KPK ada tuh, ada tren bagaimana kemudian penerbitan izin jelang dan sesudah pilkada itu meningkat dan lain-lain. Karena itu yang kemudian sebenarnya juga kerap terjadi. Nah ini beberapa memang ada yang sudah ditarik level di pusat gitu ya kalau untuk di sektor lain. Tapi tadi yang menarik temuan ini banyak dilakukan menjadi sangat relevan karena apa? Tidak hanya level kepala daerah, bahkan kepala desa dia juga punya tiba-tiba jadi punya wewenang untuk menerbitkan alih fungsi status. Itu menarik dan celakanya teman-teman sekalian, tren pemerintahan desa ini tuh menjadi entitas baru karena memang mereka punya alokasi dana dan itu akhirnya kemudian membuat kewenangan, bukan kewenangan sebetulnya ya kewenangan dalam tanda kutip di level desa itu semakin angkuh gitu ya, karena kalau data kami di ICW korupsi desa ini sebenarnya angkanya selalu besar, 5 besar seperti itu. Next. Nah, indikasi kerugian negara di sektor kehutanan. Kita bicara kerugian keuangan negara itu tidak hanya bicara soal tindak pidana korupsinya saja seperti itu. Di sektor kehutanan data kami ini mungkin memang sudah lama ya, 2006 sampai 2015. Oh, ini kayaknya ada yang nggak apa-apa deh. Tadi presentasi saya ada yang update. Itu ada indikasi atau potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari perhitungan di deforestasi kayu itu sekitar 4,995 triliun. Dari mana angka ini? Angka ini diperoleh dari data BPS dan dibandingkan dengan data KLHK. Nah, itu yang kemudian sebetulnya kalau nanti dalam pencatatan bahwa potensi penerimaan negara yang hilang atau indikasi kerugian negara di sektor kehutanan hilang ini kerap kali terjadi karena ketidaksinkronan data. Bisa pencatatannya yang salah, bisa memang pencatatannya yang dibuat memang sengaja salah seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sulis gitu ya, Pak Sulis tentang bagaimana sebetulnya beberapa praktek yang sebelumnya terjadi seperti itu gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi faktor yang cukup banyak ketidaksinkronan data jadi penyebab munculnya potensi kerugian negara karena ini masuk pada penerimaan negara bukan pajak yang seharusnya bisa masuk ke kita. Jadi teman-teman bayangkan ketika ada
ada pembukaan lahan atau ada lahan yang dibuka oleh baik secara legal ataupun ilegal, itu kan kemudian ada perhitungan berapa banyak kayu yang kemudian masuk seperti itu, dan itu harusnya bisa masuk jadi penerima negara bukan pajak lewat PSDH atau PSDH dan lain-lain seperti itu. Tapi kemudian ketika dari sisi pencatatan tidak sesuai, dan kalau ditambah lagi ada praktek illegal logging, maka itu yang kemudian semakin menambah masalah dalam konteks ini seperti itu. Next. Next ada lagi. Nah, ini teman-teman sekalian, apa yang kemudian terjadi hari ini di konteks kerusakan lingkungan itu sebetulnya menjadi faktor penyebabnya adalah korupsi politik kalau kami bilang. Jadi kalau di ICW bilang selalu mengatakan bahwa akar dari korupsi itulah korupsi politik. Korupsi politik ini korupsi yang dilakukan oleh para elit atau kami bilangnya korupsi by greed, dan bentuknya itu beberapa, sayang sekali, mungkin koreksi kalau saya salah gitu ya, di Undang-Undang Tipikor kita itu belum ada nomenklatur yang jelas menjelaskan bahwa bentuk tindak pidana korupsi politik itu yang bisa dipidana seperti itu. Biasanya itu masuk pada di ujungnya saja seperti itu dari hal kebijakan. Nah, ini yang kemudian menjadi faktor penyebab bagaimana praktek ini akhirnya bisa terus langgang seperti itu begitu ya. Nah, kemudian ini terjadi kenapa terus-menerus ya tadi ya, sistem kepartaian yang oligarkis kalau kita tarik gitu ya. Di partai itu sebenarnya ada banyak masalah juga. Kaderisasinya tidak jalan, kemudian proses pendidikannya juga tidak ada dan lain, itu akhirnya membuat justru favoritisme muncul di situ, lalu kemudian klientelisme, lalu kemudian dinasti politik yang akhirnya justru sebenarnya memperpanjang proses upaya pemulihan terhadap lingkungan sebetulnya seperti itu. Dan itu tadi ya, persekongkolan politik lokal dan birokrasi dan bisnis ini yang kemudian akhirnya membuat kasus korupsi di sektor sumber daya alam termasuk juga dalam hal ini lingkungan itu semakin panjang seperti itu. Next. Nah, ini sebetulnya catatannya secara umum. Jadi teman-teman sekalian, di isu penerimaan negara dan sumber daya alam sebetulnya penegak hukum tidak hanya KPK tentu ya, tadi kejaksaan, kepolisian juga sama di daerah, bahkan jumlahnya juga sama-sama banyak, itu harus punya fokus pada upaya penegakan hukum untuk menyelamatkan potensi pendapatan. Karena selama ini yang teman-teman lihat, ini istilah yang mungkin agak susah ya, ada penindakan itu dari aspek belanja, jadi uang yang dikeluarkan. Nah, tapi dari sisi pendapatan gitu, itu yang kemudian potensi pendapatan itu yang kemudian sebetulnya bisa didalami lebih lanjut seperti itu gitu. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan. Nah, yang juga penting adalah dalam konteks penegakan hukum di sektor SDH kehutanan yang saat ini sebenarnya sudah dilakukan, tapi faktanya kita tidak bisa bilang maksimal atau optimal, tapi memang belum banyak hasil praktek baik. Ya, ini terkait dengan pemulihan kerusakan lingkungan atau pemulihan dampak atau kerugian ekologis dari sebuah tindak pidana. Tadi kasus Surya Dharma, dibayangkan korupsi, korupsi timah yang kemarin teman-teman lihat seperti itu ya. Sebenarnya kan itu kan nanti Prof. Bambang bisa sampaikan bagaimana perhitungan tersebut itu diperoleh dari melihat dampak yang berpotensi ditimbulkan akibat sebuah perbuatan tindak pidana di aspek sosial ekologis, termasuk juga menghitung bagaimana umur ekologis yang seharusnya mungkin bisa lebih panjang kalau tidak ada terjadi korupsi. Nah, ini mungkin nanti Prof. Bambang dan Pak Sulis bisa menambahkan. Jadi teman-teman sekalian, next. Sudah bisa, ini sebenarnya gambaran tambahan saja bagaimana kami sebutnya lingkaran korupsi politik gitu ya, kroni bisnis dan lain-lain. Tapi sudah cukup, next. Oke, itu teman-teman sekalian singkat sebagai pengantar dalam dialog hari ini. Tentu yang juga menjadi penting kalau di sektor kehutanan adalah kita bicara soal kerugian keuangan negara, kita bicara soal tata kelola yang tadi saya highlight ya. Kalau bicara tidak hanya tindak pidana, tapi ada aspek lain soal bagaimana sebetulnya tata kelola itu dalam hal ini adalah keterbukaan dan keakuntabilitas dari sisi pengelolaan data di
pengelolaan hasil kehutanan itu yang kemudian kerap kali kita sering luput gitu ya. Dan ini sebenarnya polanya sama di sektor tambang batu bara, di sektor kehutanan juga sama gitu ya. Ada biasanya indikasi potensi penerimaan negara yang hilang itu muncul karena itu tadi pencatatan yang berbeda, kemudian nilai ekspor dan impor itu kemudian juga berbeda. Barang yang dari sini ke Cina misalnya gitu ya 10, tapi kemudian sampai dari Cina ke sini ternyata ada 15, loh kok bisa. Nah, itu yang kemudian sebenarnya kerap kali dan menjadi celah. Dan tambahannya adalah bagi teman-teman di sini karena mayoritas adalah teman-teman jurnalis dan juga pers mahasiswa, korupsi itu jangan dipahami sebagai satu perbuatan yang hanya ya terbatas pada aspek penegakan hukum saja, tapi sebetulnya dia sebenarnya lintas disiplin ilmu. Dia tidak hanya dibicarakan oleh orang yang berlatar belakang hukum, tapi justru dia harus dibicarakan oleh orang yang berlatar belakang lain gitu ya. Karena apa? Karena aspek korupsi ini ada di mana-mana sebetulnya. Jadi ada kaitan yang sangat besar seperti itu. Begitu Mbak Margaret, terima kasih. Terima kasih Mas Viko. Mari kasih tepuk tangan buat Mas Viko. Ternyata kerugian negaranya real ya. Tadi paling enggak di sektor kehutanan data lama ICW dari 2015 sampai 2019 berarti sekitar 3 tahunan itu ada kehilangan 400 hampir 500 triliun. Itu bisa membiayai program makan siang gratis di sekolah-sekolah ya, atau berapa fasilitas pendidikan tuh yang bisa dibangun dengan uang sebanyak itu. Itu pun hanya yang tercatat ya, dengan data-data yang prosesnya tadi disorotin oleh Mas Diko sendiri gitu ya. Nah, berikutnya pembicara kita yang terakhir itu ada seorang jurnalis yang sangat tua ya, senior, sangat senior. Nanti kalau dibilang senior doh butet gitu. Senior yang udah berapa puluh tahun Mas melakukan liputan di sektor sumber daya alam termasuk kehutanan ini. Mas Agung dari Tempo yang juga penerima Grand Pulitzer ya Mas ya. Akan sharing dengan kita berdasarkan pengalaman beliau ini, apa aja sih sebenarnya tipologi dan kerawanan korupsi di sektor kehutanan. Monggo Mas. Thank you, Ted. Wah, kacau nih. Aku juga ada presentasi ya. Prof, izin. Mas Sulis. Dan kawan-kawan, Assalamualaikum, selamat siang. Saya mungkin agak seperti orang mabuk ya, mohon maaf karena saya baru selesai deadline tadi jam 8, Mas Sulis. Jadi dari panitia, jangan tidur dulu, nanti kebablasan. Siap, mohon izin. Ini hari Sabtu, biasa Tempo deadline ya Mas ya. Deadline. Saya ada presentasi, saya kira sudah banyak juga disampaikan oleh Mas Sulis. Sebenarnya betul Mas Sulis, saya juga ngerasa ini masa-masa ketika kita masih sering berkumpul dengan apa itu namanya kawan-kawan jaringan ya, termasuk dari kampus, bahkan kita nggak di Jakarta ya, kita main ke Kalimantan, main ke mana untuk menyebarluaskan urgensi penyelamatan sumber daya alam terutama dari praktek-praktek korupsi. Nah, saya akan bercerita, mungkin presentasi saya bisa di Wis Mas wis. Oke. Ya, saya akan bicara dari kacamata jurnalis ataupun newsroom ya, media. Bagaimana media selama ini memantau korupsi. Kalau tadi disampaikan Kak Butet tipologi, mungkin saya takut keliru. Tapi setidaknya dari apa yang informasi awal yang sudah kami beritakan maupun informasi awal yang sedang kami kembangkan, sepertinya memang ada beberapa perubahan pola gitu. Tadi Mas Sulis juga sudah menyampaikan bahwa bahkan korupsi sudah masuk sampai ke aktor-aktor itu sudah menempatkan orang di tataran regulator gitu ya. Jadi regulasinya udah disiapkan untuk supaya korupsi itu lancar gitu. Nah, next, saya nggak akan banyak menyampaikan apa yang pernah dituliskan oleh Tempo di isu ini, tapi setidaknya dari pengalaman saya, terutama
ini kan kita bicara tentang sumber daya alam, lingkungan, apalagi korupsi ya. Gue yakin juga teman-teman pasti juga banyak yang bingung istilah-istilahnya gitu. Sehingga Tempo selalu untuk isu-isu yang lebih kompleks itu kami mengupayakan untuk bisa berkolaborasi dengan media lain maupun kawan-kawan CSO. Tidak hanya supaya memudahkan kami memahami juga persoalan, tapi juga menyebarkan lebih luas hasil peliputan kami. Nah, ini kalau sebenarnya ini kenapa saya taruh di awal memang sengaja karena ada Mas Sulis. Ya, ini di sini nggak saya tulis KPK ya, tapi pentingnya kolaborasi. Jadi ketika tadi Mas Sulis sudah menyampaikan bagaimana bahkan teknologi yang dikembangkan untuk memastikan kayu atau pohon itu ditebang di Indonesia itu ada namanya SVLK ya, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Jadi setiap pohon yang ditebang itu seharusnya sudah ketahuan koordinatnya, dia di mana, dia masih berdiri atau apa itu namanya sudah diangkut sampai kemana, sampai apakah sudah masih di konsesinya atau sudah dibawa ke tempat penggergajian ya. Itu kita sudah punya, ini memang dulu didorong oleh KPK di awal-awal 2009, 2008, 2009, tapi sistemnya jadi 2014-2015. Nah, selama 1 tahun, ini laporan di majalah Tempo keluarnya apa itu namanya sekitar bulan Oktober saat itu. Tapi selama 1 tahun kami apa itu namanya mengeluarkan laporan di koran Tempo, bukan di majalah Tempo. Jadi sebelum ini cerita besarnya adalah di Papua, tapi kami memantau SVLK itu justru di Jawa dulu tuh, kayu sono keling gini. Kalau ini kita sudah ngomongin kayu merbau, pohon merbau nih. Nah, tapi yang paling menarik adalah kenapa kolaborasi? Karena kan di Indonesia ini nyari data susah ya. Setengah mati, Nah, Mas. setengah mati ya. Terus bule-bule suka gampangin gitu. Kenapa nggak ngajuin ke Komisi Informasi Publik? 10 tahun lagi baru deh. Aduh, kan? Nah, saat itu ketika KPK belum diserang oleh negara api, ya, kita bisa tuh colek-colek tuh. Aduh, minta tolong dong. Jadi kami pergi ke Papua, pergi ke Sorong, kemudian ke Sarmi, Jayapura, ke Nimbokrang, untuk nyari di konsesi pohon yang ditebang, intinya gitu. Dan kami cari, jadi setiap pohon itu ada barcode-nya kalau konsesi kehutanan itu, sehingga dari barcode itu kalau yang punya sistemnya ya, yang di tempat Prof Bambang Heru sering ke sana, KLHK lah gitu ya. Sekarang Kementerian Kehutanan itu bisa dicek tuh apa itu namanya, kayu ini ada di mana dan lain-lain. Nah, tapi dari investigasi kami menunjukkan, jadi kami kumpulkan barcode itu Pak di Papua sampai kita ikutin kayu yang dikirimkan sampai ke Surabaya di Gresik, karena muaranya dikirimkan ke Gresik ya. Itu dan atas bantuan KPK yang masih sehat walafiat itu apa namanya, kita bisa, meskipun kami tidak tunjukkan, tapi kami bisa meyakini bahwa ternyata aspal saja itu apa itu asli tapi palsu ya. Makanya kalau di dalam bahasa Indonesia cover ini adalah mesin cuci kayu ilegal ya. Jadi sistem yang dibuat sistemnya untuk memastikan penebangan pohon atau hasil kayu itu legal, tapi ternyata sistem itu justru dimanfaatkan untuk mencuci kayu-kayu yang ilegal gitu.
Nah, jadi kita menemukan saat itu apa itu namanya kayu yang tercatat masih apa itu namanya masih ada pohonnya tapi udah udah nggak ada gitunya. Nah semacam itu. Nah yang paling menarik yang ingin saya ceritakan dengan kolaborasi ini, setelah liputan ini terbit, sebulan kemudian KPK bikin operasi. KPK bikin operasi di Papua. Makanya kalau teman-teman buka mungkin di tahun 2018-an itu ada penangkapan besar-besaran 5 kontainer pengiriman kayu merbau ya dari Papua menuju Makassar. Nah sebenarnya itu kita saling feeding, saling berbagi informasi dengan KPK. Tapi kenapa menyenangkan? Karena dengan kolaborasi itu akhirnya liputan media bisa berdampak. Nah saat itu ditangkap tuh namanya Daniel Garden tuh, nah, mafianya di Jayapura tuh, ya. Meskipun cuma dipidana 1 tahun, itu pun masa tahanan 7 bulan bebas dia. Ya Daniel Garden. Nah begitu pula dengan beberapa contoh kolaborasi lain. Ini adalah cara kerja kami memang selain untuk tadi saya bilang untuk magnitudenya supaya lebih luas, tapi juga sebenarnya ada beberapa aspek nanti di slide berikutnya kenapa Tempo juga berkepentingan bisa berkolaborasi dengan media lain, utamanya juga peningkatan kompetensi dan lain-lain. Dan apa itu namanya? Ini yang paling baru Pak, apa itu namanya? Tentang Panglima Pangan. Ya, ini kan sekarang lagi rame ya. Tadi makanya kalau Mas Sulis tadi ngasih pesan kan, tolonglah jurnalis nih kalau apa itu namanya, kalau ada kebijakan-kebijakan baru tolong dicek nih motifnya. Nah, ini kan Menteri Pertanian mau dijadikan sebagai pengendali 2 lembaga pangan, Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia, serta dia meminta kewenangan Kementerian BUMN atas 5 BUMN pertanian dan pangan dicabut dan dialihkan ke Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, Raja Wali Nusantara Indonesia, Perum Bulog, sama Perum Perhutani. Ya. Jadi sudah kebayang tuh semua sumber daya untuk membuat proyek food estate ini, nggak perlu investor kayaknya ini, pakai duit negara lewat BUMN aja bisa ini kayaknya. Nah jadi ini yang apa itu namanya ya, ini kami liputannya 1 bulan yang lalu baru keluar memang. Nah tapi memang begitu, kita harus terus memantau gitu. Next. Nah itu sebabnya saya lebih tertarik untuk berbicara permainan selanjutnya ini. Permainan selanjutnya ini tidak hanya permainan para koruptor sebenarnya, itu permainan juga buat para jurnalis. Ya. Karena begitu koruptor bikin permainan baru itu seharusnya jurnalis berbinar-binar gitu. Wah, ya, berarti ada mainan baru, Wah. Nah, ada mainan baru. Dan dalam pengamatan saya, dan sebelumnya korporasi API tadi memang fellow dari Pulitzer Center, dan sekarang saya sedang mengerjakan satu proyek juga dari Pulitzer Center yang relate dengan ini ya, relate dengan dua isu ini. Jadi dulu kita selalu bicara investasi untuk industri ekstraktif ya, masih sampai sekarang ya, korupsi sumber daya alamnya masih sampai sekarang. Tapi saya membayangkan ke depan kayaknya akan shifting tuh, dari agenda investasi ke dua isu krisis yang selalu didengung-dengungkan, krisis pangan sama krisis iklim ya. Krisis pangan udah agak kelihatan nih ya, food estate mau digedein,
Kementan rencananya 3 juta hektar. Kalau ada orang yang dari Musi Banyuasin, nah coba dicek lahannya nanti di sana. Kalau ada orang yang tinggal di Kalsel, Kalbar, Kalteng, Papua nggak ada kayaknya di sini ya. Papua itu bahkan ternyata Merauke itu baru langkah awal. 2 kabupaten berikutnya sudah disiapkan pencadangannya oleh KLHK. Ya. Artinya ini adalah isu krisis yang harus kita awasi dalam artian dulu aktivis, jurnalis akan bilang, lu ngapain sih dukung apa itu namanya smelter nikel gitu ya, merusak lingkungan dan lain-lain gitu. Nah, mungkin nanti pemerintahan yang korup akan menggunakan, sekarang gua berbisnis agak hijau-hijauan, salah. Ya. Nah, yang berikutnya adalah iklim, dan ini nggak kalah masif. Ini yang juga sedang saya kerjakan. Saya belum bisa cerita detailnya, tapi intinya adalah tadi sudah sempat disebutkan bahwa korupsi itu berawal dari perizinan. Kalau Mas Tibiko tadi bicara dibatasin 6 bulan gitu ya, kan udah PLT itu. Nah, sedangkan ada permohonan izin kehutanan baru yang mayoritas diajukan 2023, Mas. Ya. Maksudnya surat rekomendasi dari gubernur, karena sekarang kan harus surat rekomendasi dari gubernur masuk ke kantornya Bahlil, saat itu Bahlil ya. Sekarang ganti untuk lewat OSS itu, kemudian baru masuk ke Kementerian Teknis. Dan saya mencermati mayoritas adalah izin untuk restorasi ekosistem. Ya. Saya ingin menjelaskan restorasi ekosistem itu, jadi kalau orang punya hutan, konsesi kehutanan, kalau dulu nebang, sekarang ini dia justru ingin mempertahankan atau memulihkan lahannya yang sudah rusak. Karena apa? Karena sekarang kalau lu bisa mempertahankan nggak ngelepasin emisi, itu bisa lu jual. Itu makanya sekarang dikenal dengan perdagangan karbon. Ya. Nah, jadi orang berlomba-lomba cari lahan gede-gede, ya, untuk kemudian direstorasi. Hijau sih, Pak. Ya. Nah, tapi satu di perizinan kita agak gelap karena sejak Juli lalu Menteri lama Kementerian Kehutanan mengeluarkan informasi, mengecualikan informasi tentang permohonan izin sebagai informasi publik. Ya. Jadi benar-benar ditutup tuh. Ya. Nah, ini nanti mungkin perlu bantuan Prof Bambang Hero bisa. Ya. Nah, tapi itu tadi, dan itu sebabnya kalau teman-teman mencermati sebenarnya isu lingkungan itu ataupun korupsi itu juga akan sangat berkaitan dengan isu-isu bahkan di pasar modal. Ya. Ini sebenarnya saya mau ngajak teman-teman jurnalis kerja bareng sebenarnya. Masih gua kasih clue dikit nih. Ya. Cerdas. Coba dicermati bagaimana Adaro mau melepaskan anak usaha holding tambangnya. Dan kemudian misalnya Indika juga sudah melepaskan beberapa perusahaan tambangnya. Musuh kawan-kawan CSO yang disebut ekstraktif tadi itu, mereka udah shifting tuh, ya, udah main ke bisnis yang hijau. Nah,
tidak hanya restorasi ekosistem, tapi juga kalau teman-teman bisa search nanti kasus di Gorontalo ya. Apa itu namanya? Biomasa. Ya. Jadi produksi pelet kayu. Jadi kawan-kawan, Indonesia ini adalah salah satu eksportir kayu yang dipadatkan untuk kemudian dijadikan pemanas di rumah-rumah opa-opa sarangyo di Korea ya. Ya. Sangat besar Indonesia. Nah, tapi biomasa ini dianggap sebagai hijau karena ditautkan dengan isu biomasa bisa dicampurkan untuk PLTU batu bara. Itu yang disebut PLTU co-firing. Ya. Nah, di sini ada anak-anak dari Sumatera Barat, PLTU Ombilin itu salah satu yang menggunakan apa itu namanya? Campuran serbuk gergajian tuh. Ya, serbuk gergajian. Jadi istilahnya orang yang bikin bisnis pelet kayu dia akan dinilai berjasa membantu pemerintah mengurangi emisi dari PLTU karena konsumsi batu baranya berkurang dicampur kayu soalnya. Sederhananya begitu. Problemnya adalah sebelum dia nanam kayu galak, pohon gelam dan lain-lain, hutannya harus dibersihin dulu. Ya, hutannya dibersihin dulu. Ya gimana dia mau nanam? Ya, jadi dia dapat untung dua tuh. Pemain pelet kayu itu. Belum dia bikin produksi pelet kayu, dia bersihin lahan dapat kayu. Ya. Dan kemudian setelah itu dia nanam, dibikin pelet kayu dan memang sekarang teknologi di Indonesia PLTU-nya belum siap untuk mengkonsumsi banyak co-firing ya. Tapi pasar Jepang, pasar Korea itu sangat tinggi. Nah itu sebabnya, wah ini, dan kalau dicermati permohonan izin ke arah situ luar biasa masif Mas. Nah jadi dulu kita ngelawan perizinan tambang, besok ini kita ngelawan perizinan yang kita harapkan hijau tuh. Nah itu sebabnya ini agak dilematis tuh. Nanti gampang tuh. Dulu gua tambang lu marahin. Nah, sekarang gua bisnis yang hijau-hijau lu marahin pula. Nah, di luar urusan korupsi di perizinan ada problem besar sebenarnya. Karena tadi seperti disampaikan, isu lingkungan atau hutan dalam hal ini itu enggak hanya urusan hukum juga. Ya. Tapi juga ada urusan kebudayaan. Bayangkan belum ada satupun pemerintah mengakui masyarakat hukum adat. Jangan, maksudnya nanti kalau teman-teman baca, udah kok dikasih hutan adat, nah itu agak beda dikit tuh. Ya kalau hutan adat itu cuma ribuan tuh. Nah kalau teman-teman berasal dari etnis tertentu pasti kerasa tuh, dari daerah Sulawesi atau dari mana itu, nggak ribuan bos, ya harus belasan ribu. Nah problemnya adalah negara belum pernah memberikan pengakuan atas wilayah masyarakat hukum adat. Dulu masyarakat hukum adat itu atau masyarakat adat konfliknya dengan apa itu namanya perusahaan-perusahaan yang seperti tadi sawit, bubur kertas ya seperti itu gitu, atau PTPN kalau BUMN ya misalnya. Nah bayangkan gimana kalau ada jutaan hektar lagi kawasan hutan akan diberikan izinnya untuk industri hijau istilahnya. Betul, tanaman energi. Hutan tanaman energi. Jadi ada beberapa macam tuh, ada restorasi ekosistem, RE,
Nah, tapi problemnya kan seperti itu. Gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang izinnya berubah namanya. Jadi satu perusahaan kawan-kawan di Indonesia itu dulu kalau cuman izinnya cuman hutan tanaman industri atau untuk memasok pabrik bubur kertas, ya itu toh. Sekarang ada namanya izinnya multi usaha kehutanan. Yang penting lu dapat konsesi, nanti mau ngapain terserah lu, yang diurus per tahun gimana laporannya gitu. Nah sehingga kita nggak bisa mantau lagi tuh. Di luar itu buat setelah benarkah memang benar-benar restorasi ekosistem itu akan dipertahankan? Taman nasional aja jadi tambang. Ya jadi tambang. Nah ini ada problem-problem yang apa itu namanya, saya kira perlu menjadi apa itu namanya pemantauan bersama. Dan itu tadi pula apa itu namanya pentingnya kolaborasi. Next. Nah, saya harus mengakui ada tantangan di industri media. Ya. Yang pertama bisnis lesu, jelas itu. Versus biaya liputan yang tinggi. Ke Merauke itu 2 orang bisa 100 juta. Pesawat mahal. Ya. Dulu ke Sumatera itu hitungan patokannya paling-paling liputan 25 juta dari Jakarta. Sekarang 50-an. Mahal banget. Nah, itu yang menyebabkan apa itu namanya pilih-pilih akhirnya kita. Nggak mungkin kita bisa mengcover semuanya. Dan yang kedua adalah kompetensi yang timpang. Sebenarnya makanya Tempo terus menjalin kolaborasi dengan teman-teman Mongabai di daerah dan lain-lain, dengan harapan kita bisa sharing knowledge, sehingga apa itu namanya istilahnya kalau kami minta tolong kita liputan bersama, kita nggak perlu berangkat juga dari Jakarta. Nah, tapi problemnya nggak semua daerah yang apa itu namanya bisa seperti itu, ya bisa seperti itu. Nah, ada juga faktor eksternal, ya mitra pemantau itu dalam tekanan. Nah, ini nggak berani gua tulis KPK, Mas. Ini ada Mas Sulis, masa gue tulis KPK gitu kan ya. Nah, CSO sejak zaman Jokowi harus laporan ke ya, berat loh, kampus ya gitulah Pak, mohon izin Pak, IPB enggak, maksudnya tapi maksudnya tidak semeriah dahulu gitu. Tidak semeriah dahulu. Nah, kemudian berikutnya adalah penegakan hukum ya. Nah, tadi kan Mas Sulis sudah ngasih clue sebenarnya. Mudah-mudahan kita dapat simbol yang betul simbol. Karena dulu 10 tahun lalu ketika negara api itu belum menyerang Kuningan ya, simbol gerakan untuk penyelamatan sumber daya alam itu memang ada di Kuningan. Literasi rendah. Kebetulan Tempo sekarang 1 newsroom. Jadi saya yang dulu biasa cuman di koran atau di majalah, jadi tahu apa itu namanya, ngurusin berita cepat online ya. Dulu kalau majalah Tempo, anak majalah Tempo, anak koran Tempo itu nggak peduli sama namanya page view ya. Nggak peduli mau dibaca nggak dibaca, terserah, pokoknya kita bikin produk yang bagus gitu. Nah sekarang ini 1 tahun
berjalan ini saya baru sadar ternyata nulis isu lingkungan atau sumber daya alam itu satu berita itu paling cuma dibaca 1.000 orang, Bos. Tapi kalau iPhone 16 itu 1 jam bisa 80.000, Pak. Hah? Nah, ini menjadi tantangan sebenarnya buat media, apa itu namanya? Enggak hanya tantangan sih, jadi beban dong buat gua. Harusnya kalian yang berubah. Harusnya kalian yang berubah. Nah, karena itu bahaya banget. Ternyata yang jadi persoalan terbesar sekarang dan kemungkinan ke depan adalah noise. Noise. Bayangkan isu food estate Merauke bisa langsung tenggelam dengan perceraian seleb itu gitu. Nah, ini mungkin tidak by design ya, tapi kenyataannya dengan pasar yang seperti ini akan dengan mudah koruptor ataupun penguasa yang zalim itu untuk menutup semua informasi yang penting buat publik dengan hal-hal yang sebenarnya diciptakan. Saya jadi kepikiran tuh, kenapa isu pajak 12% itu baru muncul sekarang? Ketika aturannya udah 2 tahun yang lalu, kenapa kok baru ribut sekarang tuh? Siapa yang ributin? Sehingga sekarang sebagai jurnalis dan teman-teman harus lebih kritis tuh. Kalau ada isu-isu yang seperti itu harus bertanya dalam diri, apa yang sedang terjadi di luar ini? Nah, saya menduga mungkin bisa jadi soal apa itu namanya, satu komando pangan ya, brigade ya, brigade pangan, iya tuh, itu ngeri-ngeri sedap tuh. Nah, itu sih kawan-kawan, apa itu namanya dari sudut pandang saya, mudah-mudahan ini bisa mencetus diskusi. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung. Nggak usah lah ya lagi dibikin summary-nya, itu udah real semua ya. Teman-teman jurnalis itu refleksi apa yang kita jurnalis temuin juga di lapangan. Oke. Kita mungkin posisi panitia boleh bantu posisi duduk ini dikembalikan ke tengah untuk sesi tanya jawab. Kita pasti punya kira-kira 30 menit ya, lebih-lebih dikit bisa lah ya, tergantung antusiasme kawan-kawan untuk bertanya nanti. Ini kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Saya membuka termin pertama ya untuk 2 atau 3 orang kawan yang mau bertanya kepada siapapun narasumber kita. Nanti boleh tolong sebutkan nama, dari mana, institusi mana atau organisasi mana. Kalau masih kuliah tolong sebutkan dari kampus mana. Dan pertanyaannya apa, ditujukan untuk siapa. Monggo, ada yang mau? Pertama, oke. Panitia boleh bantu mic-nya ke Mbak. Makasih, selamat siang, saya Bekti dari ICIJ. Saya ingin bertanya ke Pak Sulis yang pertama. Kita semua tahu bahwa KPK sekarang sudah beda ya sejak 2021 gitu. Dan kita tahu bahwa sistem pemerintahan sekarang ini seperti apa gitu. Kita tahu susunan kabinetnya dan kita tahu afiliasi menteri itu kemana, dengan siapa gitu, dengan pengusaha apa, dengan perusak lingkungan apa, kita tahu gitu. Pertanyaan saya, bagaimana KPK menghadapi situasi ini untuk menangani masalah korupsi di sektor lingkungan. Terus yang kedua, saya ingin menanggapi soal tadi shifting dari dulu tambang sekarang hijau gitu. Dalam kajian akademik itu namanya kapitalisme hijau. Kita tahu pada intinya itu kapitalisme juga gitu. Dan
dan kita tahu itu terus bereorganisasi, memperbaharui dirinya. Oligarki memang seperti itu, dan semestinya kan kita udah tahu celah-celahnya. Celah-celah untuk mengatasi modus-modus ini sebenarnya kita udah tahu. Tapi kan kemudian itu tidak sulit untuk dilakukan gitu. Saya ingin bertanya soal itu, soal KPK. Apa sebenarnya yang dihadapi KPK saat ini untuk bahwa kita tahu celah-celah itu gitu. Terus yang ketiga, tadi Mas Agung juga menyampaikan bahwa kita media menghadapi situasi yang sangat sulit, dan tidak cuma media, organisasi masyarakat sipil juga, kampus dan sekampus itu juga luar biasa gitu. Mereka sangat tertekan sebenarnya, mahasiswa maupun dosen-dosennya. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan bersama teman-teman jurnalis, kemudian mahasiswa, juga organisasi masyarakat sipil terhadap situasi seperti ini gitu. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Mbak Bekti. Ada satu lagi? Oh ya, si ini, Mbak Deborah. Iya, salam kenal, saya Deborah dari Indonesia Data Journalism Network, IDJN. Yang mau saya tanyakan adalah, oke, kita melihat ada beberapa kemunduran di dalam proses penegakan hukum gitu. Tapi ada beberapa hal yang cukup, apakah ini baik atau tidak, seperti ada gerakan dari mahasiswa, ini sudah mulai tumbuh kembali gitu, itu patut diapresiasi lagi gitu. Kemudian masyarakat sipil sekarang sepertinya sudah sadar bahwa sekarang kita harus sama-sama nih gerak bareng nih gitu. Kita media sudah pada tahap kalau bilang pasrah ya gimana? Kita terus nih menyuarakan gitu, media kayak Tempo gitu. Tapi kenapa tidak ada perubahan? Kenapa tidak ada perubahan itu terjadi gitu? Sebenarnya apa yang perlu kita evaluasi mungkin dari apakah kita dari secara media atau masyarakat sipil menyikapi korupsi khususnya yang terjadi di dalam sumber daya alam, karena itu semua kan terkait dengan politik. Ada partai politik, harusnya partai politik yang menjadi gerbang penjaga gitu supaya pemimpin yang korup itu tidak terpilih. Tapi pada akhirnya balik lagi, partai politik kita ya kayak gitu. Apakah kita bisa berubah dengan partai politik yang kayak gitu? Kita juga apa gitu. Jadi pertanyaan refleksi, apa yang bisa nih kita lakukan bersama, karena udah ada upaya nih, mahasiswa sudah mulai gitu, media juga mulai berkolaborasi gitu, ada Indonesia Leaks, ada apa, itu saya rasa patut diapresiasi gitu. Terima kasih. Makasih Mbak. Mbak Deborah itu pertanyaan ke semua ya? Ya, Ke betul. semua, oke. Oke. Ada satu lagi? Ada, oke. Halo, selamat siang semua. Saya Vira Kartikasari dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Bung Karno. Sebelumnya maaf izin bertanya, dari berita yang saya lihat, DPR Komisi 3 resmi menetapkan pemimpin KPK yang baru tahun 2024-2029, di mana yang dipilih dengan suara terbanyak adalah orang yang memiliki usulan akan OTT ditiadakan. Pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah cara tersebut efektif untuk Indonesia saat ini atau saran tersebut hanyalah menguntungkan pihak tertentu? Dan bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Makasih Mbak Vira, itu ke Pak Sulis ya? Wah, berarti Pak Sulis diminta mengkritik. Tapi nggak apa-apa. Oke, sementara 3 dulu kita tampung, nanti kita akan buka termin kedua. Tapi saya mau bilang ke teman-teman, nggak hanya pertanyaannya, kalau misalnya ada yang pikir, nggak benar nih omongan Mas Agung tadi, itu bisa gitu. Ini forum demokrasi, bisa menyanggah, bisa menambahi, bisa mengkonfirmasi, bisa juga bertanya. Oke, pertanyaan pertama dari Mbak Bekti tadi ya, untuk Pak Sulis tuh. Kan tadi Bapak bilang jaringan tetap eksis, jadi aktor tetap eksis. Ada masalah nih, tapi apa kendalanya gitu? Monggo Pak Sulis. Ya, baik. Terima kasih Mbak Bekti, Mbak Deborah sama Mbak Vira ya. Saya coba nggak jauh satu-satu itu, tapi kelihatannya rangkaiannya dalam satu rangkaian kayak gitu ya. Mbak Bekti, sebenarnya mungkin semua orang juga sudah tahu apa yang terjadi dengan KPK ya. Jadi mungkin saya nggak terlalu harus menjelaskan gitu, terutama Mbak Bekti ya, bagaimana kemudian proses revisi undang-undang, bagaimana proses status kelembagaan, bagaimana proses kemudian status kepegawaian, terus kemudian implikasinya terhadap pelanggaran kode etik, terus kemudian ada kasus-kasus kayak gitulah, kayak gitu ya. Ya mungkin itu salah satu kemudian kenapa implikasi kinerja pemberantasan korupsi jadi kemudian nyungsep ya kalau Cak Agung tadi bilang kayak gitu ya. Nah itu yang memang terjadi kayak gitu, situasinya ya seperti itu gitu ya. Nah terus kemudian saya tertarik tadi menurut ajakan Mbak Deborah gitu ya, bagaimana sih sebenarnya kemudian dalam situasi kayak gini itu apa yang kemudian bisa kita lakukan kayak gitu ya.
Kalau dulu saya bisa tadi Cak Gung itu sudah menyampaikan gitu, kami itu dulu ada GNPSDA ya. GNPSDA itu Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Itu kayak jadi semacam tadi kalau saya tadi bilang bahwa sebenarnya apakah korupsi sekarang itu problemnya apa sih? Apakah principal agent gitu ya? Apakah kemudian collective action gitu ya? Nah, bisa jadi itu collective action karena kalau kembali ke tadi yang gerakan GNPSDA itu ternyata cukup efektif sebenarnya mungkin ya ini klaim saya pribadi gitu dibanding kemudian penegakan hukumnya gitu ya. Jadi kemudian ya syaratnya collective action itu memang harus ada symbolic power gitu ya. Dan pada saat itu memang saya nggak ngerti. Secara politik pemberantasan korupsi memang bagus ya pada saat itu Jokowi baru naik gitu ya yang jadi kemudian jualan ininya kan memang pemberantasan korupsi gitu ya. Dan kemudian kami dengan sangat mudahnya menyatukan 27 kementerian lembaga pada saat itu 34 provinsi, terus kemudian melibatkan teman-teman masyarakat sipil, media, bahkan donor itu kami kami satukan untuk mereka. Jadi ini orkestrasinya itu di program ini, terus kemudian nanti teman-teman NGO, teman-teman ini berbagi peran gitu ya, yang pusat, daerah, terus isu apa dan sebagainya itu koordinator donor koordinator meeting itu bisa dilakukan kayak gitu. Jadi semua sinergi itu jadi satu kayak gitu ya. Nah, saya nggak ngerti dalam konteks sekarang memang collective action gitu dalam konteks misalkan kayak secara fisik, saya membayangkan yang kayak viral-viral kayak gitu kayaknya efektif ya. Kayak misalkan sekarang dan teman-teman Gen Z dan sebagainya muda itu media ininya itu justru di medsos kayak gitu. Nah kayak Fuhu Fafa terus kemudian Kaesang dan sebagainya itu bagaimana kemudian itu bisa naik dan kemudian menjadi perhatian seluruh publik kayak gitu. Jadi kalau yang tadi food estate di Merauke itu kalah dengan perceraian artis kayak gitu ya. Harusnya dengan kemarin itu kan sangat saya ini ya. Tadi kan di ending paparan saya berisik aja gitu. Jadi sebenarnya ketika nggak ada symbolic power itu sebenarnya saya nggak ngerti apakah kemudian yang bisa kita lakukan kayak gitu. Yang menurut saya dengan situasi sekarang gitu ya, bagaimana sih saya jadi kepikiran dengan Pak Prof tadi Bambang, kalau viral-viral gitu gimana ya? Tapi kemudian juga harus dipikirkan dari sisi keselamatan keamanan gitu ya. Dan kemudian setelah viral itu kemudian targetnya apa gitu. Itu yang kemudian juga harus dikawal teman-teman gitu ya. Nah, menurut saya sih yang kemudian bisa kita dorong, bisa kita lakukan gitu ya. Iya, bareng-bareng tadi tetap gitu ya. Tadi Cak Agung sudah ngasih sinyal gitu ya. Jadi areanya itu bergerak kemana sih gitu ya. Dari misalkan agenda investasi kemudian menjadi bergeser ke arah dua isu krisis pangan dan krisis iklim gitu ya. Ini sebenarnya yang kemudian harus kita kolaborasikan sih. Kita sepakat misalkan arahnya kemana, kemudian harus kita sepakati berbagi perannya seperti apa dan sebagainya, medianya seperti apa, dan kemudian menyalurkan secara konstruktifnya itu juga seperti apa. Kelihatannya mungkin perlu kita pikirkan ya, gitu ya. Nah, untuk Mbak Vira tadi pertanyaannya adalah soal pimpinan baru KPK gitu ya. Ini penilaian saya pribadi gitu ya. Bagi saya ini bisa jadi harapan baru, kesempatan baru dibanding kemudian yang periode lama gitu ya. Nah, memang ada berapa kandidat yang kemudian tidak mendukung OTT gitu ya. Tapi sebenarnya ada kandidat juga gitu ya yang masih melihat OTT itu penting. Tapi memang harus dipilih-pilih kemudian yang strategik yang mana yang bisa kemudian leveraging terhadap proses pemberantasan korupsi. Nah, tadi saya kepikir dengan Pak Prof gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat pergeseran isu gitu ya yang menjadi komoditas korupsi itu kan bergeser tuh dari investasi ke krisis pangan sama krisis iklim kayak gitu ya. Nah, bisa nggak? Saya nggak ngerti dengan metode, saya membayangkan dengan metode SNA itu ya, social network analysis itu kita bikin analisis jejaring gitu ya. Sebenarnya kan jejaringnya itu ya itu aja kan. Nah, itu kan bisa sebenarnya nanti kita analisis
afiliasi dengan partai politik, afiliasi dengan pelaku usahanya, afiliasi ini gitu ya. Nah begitu ada kebijakan-kebijakan baru yang muncul dalam konteks dua isu tadi gitu ya, itu kan sebenarnya red flag-nya muncul tuh. Nah ketika kemudian saya nggak ngerti, misalkan kita analisis SNA-nya kemudian kita publish gitu ya, saya nggak ngerti, mungkin ya setidaknya itu bisa bikin aware orang gitu ya. Terus kemudian nanti ketika begitu muncul satu kebijakan spesifik gitu ya, itu kan sebenarnya teman-teman jurnalis kan bisa melakukan liputan yang lebih mendalam dan sebagainya gitu, supaya berisik itu tetap terus digaungkan gitu ya. Sementara instrumen-instrumen struktur yang secara formal memang nggak bisa diandalkan gitu ya, masyarakat sipil yang memang harus kemudian terus bergerak sih kalau menurut saya. Nah bayangan saya sendiri di KPK setidaknya mungkin nanti ada harapan gitu ya dengan pimpinan-pimpinan baru. Nah sebenarnya kita bisa arahkan kolaborasi ke arah sana tuh Cak Gung. Gas ya, gas. Semoga itu bisa menjawab teman-teman ya. Semoga teman-teman juga bisa ikut gitu ya secara bersama-sama gitu ya, melakukan berisik bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulis. Langsung aja ke Pak Bambang. Saya nggak ada yang nanya. Ada tadi dari Mbak Deborah Pak, untuk ditujukan untuk semua gitu. Ya, kenapa nggak ada perubahan? Oh, jadi gini. Yang pertama tadi menyinggung sedikit apa yang disampaikan oleh Mbak di atas tadi ya, bahwa saya sepakat sampaikan oleh Pak Sulis tadi, memang harus berisik begitu. Karena gini, ketika saya menghitung kerugian lingkungan untuk timah 271 triliun, itu tidak banyak itu yang ya katakanlah menoleh begitu ya. Tapi begitu teman-teman media itu bangkit gitu ya, kemudian menyuarakan itu sampai ke Stitok, sampai emak-emak itu bicarakan itu. Jadi saya ingat istri saya lagi tidur itu dipanggil sama temennya, bilang, wah Mbak lagi ngitung 271 triliun ya katanya. Itu kan dampaknya itu luar biasa begitu. Nah sehingga itu juga yang perlu terus di manage begitu ya. Karena pada akhirnya nanti kita tahu ya bahwa viral itu suara netizen itu lebih hebat dari undang-undang dasar loh itu. Ya kan itu harus diakui loh itu. Karena langsung diproses. Jadi kalau sekarang Anda ikut di persidangan gitu ya, yang suaminya artis itu dapat ruang utama loh sidangnya itu. Padahal kan semua sama itu, ya kan? Nah, saya ikut ada di 5 Lancaster itu selalu di tempat itu gitu. Nah, itu tadi karena tadi viral dan kemudian suaranya itu bergemuruh gitu seperti itu ya, sampai itu keluar negeri. Saya baru pulang 2 minggu lalu dari luar. Mereka tanya, what is going on with Indonesia Bambang with teens? Waduh, ya tunggu aja lah, saya bilang saya bentar lagi mau sidang ini. Nah, jadi dengan cara itu menarik perhatian gitu, tidak kemudian ya beralih dan sebagainya. Sehingga kalau memang sepakat, ya mulai hari ini kita deklarasikan saja begitu kan. KPK ada ini, ICW ada, kami bukan iya media, kita sepakat menyuarakan ini, seperti itu. Saya pikir itu salah satu itu. Nah kemudian yang kedua, yang menarik itu ya, selama ini kan menjawab pertanyaan Pak Deborah tadi ya, kok sepertinya tidak punya signifikansi apa gitu ya. Selalu melihatnya KPK, begitu. Nah tapi sayangnya begitu ya, yang kami melihat ya, saya pikiran ini personal saja, kok gitu terus begitu kan ya. Nah kemudian keluar letupan itu kan, wah, dengan perusakan lingkungan sekian, karena akan merusak dan sebagainya, sehingga angkanya itu meletup gitu. Dan itu mewabah loh itu, sampai di daerah-daerah sendiri di tingkat kejaksaan dan sebagainya mulai terbangun itu. Bahkan saya berapa kali juga diundang oleh penyidik Polres itu untuk itu. Kami juga bisa Pak Bambang, nggak hanya kejaksaan seperti itu. Jadi kan semangat itu muncul. Nah kalau sama-sama melakukan kegiatan ini begitu ya, bukan tidak mungkin nanti dampaknya itu bisa dirasakan begitu. Ya karena
dengan cara seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Kejagung sekarang, itu saya lihat sudah mulai banyak punya implikasi positif di lapangannya begitu ya. Karena apa? Karena tidak bicara hanya tentang bagaimana caranya saya mengembalikan keuangan negara, tapi apa yang ditinggalkan itu tuh urusan siapa itu. Nah, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Cak Agung, kami itu sebenarnya sudah tahu. Cuman karena yang bicara itu perguruan tinggi, kan tidak terlalu ini ya. Kalau Cak Agung langsung kan, bocoran halus. Ini. Karena itu isu deforestasi, saya ingat sekali, saya ikut di COP di Inggris. Dan mulai bicara tentang biomasa dan sebagainya. Mereka sudah berpikir, kalau ini terus berkembang, sebentar lagi hutan Anda itu akan habis. Kenapa? Dari mana dia dapat bahan baku itu kalau tidak tebang? Kalau kemudian itu disangkal, oh ini program pemerintah yang harus difasilitasi, tidak mungkin itu dibiarkan. Nah seperti itu. Nah teman-teman media lah kemudian nanti yang sering yang bisa membantu itu. Kadang-kadang kan teman-teman datang, Pak Bang, pertanyaan ini sebentar ya, muncul besok. Nah jadi itu juga bagian dari edukasi untuk publik begitu. Ya, kadang-kadang kalau kita masuk di opini kan, wah sulit sekali begitu. Nah dengan cara-cara seperti itu, ya apalagi kalau teman-teman mau GB itu kan secara detail mengungkapkan itu, kita juga bantu juga seperti itu. Saya rasa masih banyak jalan lah untuk itu, tinggal ya ini karena di pertemuan ECJ ya berharap ECJ lah menjadi komandannya kan gitu ya Pak. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Panglimanya. Deklarasi hari ini. Langsung Mas Agung. Oh, oke. Ya. Kalau ya coba ini ya 3 pertanyaan tadi, terus kemudian soal apa yang harus dilakukan. Kalau teman-teman ingat sebenarnya ada istilah noise to voice gitu ya. Sebenarnya keberisikan kita itu sebenarnya jadi suara juga. Fenomena no viral no justice itu di aspek yang lain sebetulnya dia ada persoalan dari sisi hukum ya, penegakan hukum. Tapi sebetulnya itu adalah fakta yang hari ini bisa kita terapkan. Contoh kasus misalnya yang terjadi di ya tidak jauh dari sinilah lembaga penegak hukumnya gitu ya. Itu kan kemudian melejit sampai akhirnya menjadi topik pembahasan yang berminggu-minggu bahkan itu ya. Bahkan melampaui pemberitaan di media konvensional gitu ya. Ada kasus pembunuhan atau kemudian indikasi korupsi dan berujung pada suap yang akhirnya sebetulnya itu menimbulkan kemarahan publik dan itu terjadi di sekitar kita. Nah, ini yang sebetulnya sisi lain atau hal baik yang bisa dipetik dan dikembangkan kalau kita merefleksikan dari apa yang terjadi hari ini, konteks pemberantasan korupsi dan lain gitu ya. Jadi betul dan kami di ICW sebenarnya juga bilang ini ada kemunduran drastis gitu lah ya, dari 5 tahun terakhir bahkan sampai ya hampir 10 tahun terakhir lah gitu ya. Itu terlihat puncaknya ketika KPK, tapi teman-teman juga jangan lupa bahwa di konteks gerakan demokrasi, penyelamatan sumber daya alam itu tidak hanya berpangku pada KPK sebetulnya seperti itu, tapi ada elemen masyarakat sipil lain. KPK belum ada itu, sebetulnya masyarakat sipil sudah bergerak, gitu ya. Itu yang kemudian kalau ditanya di ICW juga suka gitu kan. Terus apa yang mau diharapkan? Ya diharapkan hari ini banyak sebetulnya. Kenapa konteksnya adalah ya kita kalau dalam gerakan seperti ini di lini apapun itu ya tentu harus punya mimpi atau punya harapan untuk perbaikan. Meskipun dalam konteks hari ini kalau tadi saya sedikit berbeda dengan Mas Sulis gitu ya, di konteks penegakan hukum ICW sendiri mengkritisi soal prosesnya seperti itu. Sebenarnya nggak hanya soal OTT KPK aja teman-teman sekalian. Kalau teman-teman baca ada bicara soal izin penyadapan butuh izin dewas, itu kan sebenarnya sudah tidak ada. Nah yang kita persoalkan adalah kok bisa yang begini tuh lolos seperti itu. Misalnya itu yang kemudian kemarin kita sampaikan. Jadi kalau melihat yang sekarang kok kalau kami rasanya akan semakin panjang nih proses untuk upaya perbaikan dari sisi KPK karena ya itu tadi beberapa orang. Jadi sekarang perwakilannya itu bukan cuma soal 4 dari 5 itu penegak hukum, tapi 5-5-nya itu mewakili unsur pemerintah, lembaga negara, bukan pemerintah, lembaga negara. Jadi ada eksekutif, yudikatif dan ya kuasa kehakiman gitu ya. Ada perwakilan hakim dan lain. Nah ini sebenarnya jadi catatan dan kalau kritik ya itu tadi ya teman-teman kalau di ICW sendiri menyampaikan
subjek dari KPK itu sebetulnya salah satu subjek hukumnya itu adalah sebenarnya penegak hukum. Jadi bersih-bersih penegak hukum. Maka ada kekhawatiran bagi kami ketika semua itu didominasi oleh penegak hukum, lalu kemudian tidak meninggalkan jabatan atau institusi asalnya, itu yang kemudian istilah kata emang mungkin jeruk makan jeruk gitu ya. Itu yang kemudian potensi gangguan independensi itu juga akan terjadi. Itu satu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga sebenarnya menyambung apa yang tadi dijelaskan oleh Cak Agung gitu ya. Teman-teman sekalian, kolaborasi ini di gerakan masyarakat sipil itu juga sangat penting gitu ya. Mulai hari ini masyarakat sipil dari banyak proses, dan kita melihat dari beberapa peristiwa ya, gerakan Garuda Biru dan lain-lain itu sebenarnya menunjukkan ada pemantik kecil, meskipun kita juga tidak bisa melepas oleh faktor-faktor lain. Ada pemantik kecil yang pada akhirnya membuat semua isu itu jadi interseksional gitu ya, saling lintas gitu. Tidak hanya melihat oh ini hutan dulu gitu ya, misalnya oh ICW korupsi udah dilepas gitu ya, oh ini masyarakat adat, sekarang enggak, ini semua punya kaitan yang sangat erat. Seperti halnya kemarin ketika pajak dan lain-lain itu mulai naik. Nah, dengan kata lain kita bisa bilang bahwa sebenarnya masyarakat tingkat kesadaran itu sudah mulai meningkat gitu ya. Tadi ya fenomena soal kemarahan, bayangkan saja dalam kurang dari 24 jam influencer masyarakat biasa itu bisa berbondong-bondong datang ke gedung DPR di setiap daerah itu memprotes tentang tindakan upaya melanggarkan kekuasaan dan lain-lain seperti itu. Itu kan sebetulnya sesuatu yang di level kesadaran sipil sebenarnya sudah ada nih. Meskipun tadi di beberapa titik dan situasi sebenarnya ada kekhawatiran, ketakutan juga, tapi kolaborasi itu poinnya adalah selain mempermudah proses kerja dan lain, tapi juga sebenarnya memitigasi resiko, termasuk juga dalam hal advokasi, dan juga mempermudah dalam hal melakukan riset dan upaya perlindungan terhadap lingkungan dan lain-lain juga seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya harus tidak bisa dilepaskan antara satu dan lainnya seperti itu. Maka ke depan ini sebenarnya tantangannya makin besar teman-teman sekalian. Tadi ya ada krisis, tidak hanya, jadi sekarang trennya krisis iklim, krisis pangan, betul arahnya ke sana, plus juga bicara korupsi, karena kerangka korupsi itu sekali lagi tidak hanya dilihat soal tindak pidana ya, tapi benturan kepentingan atau sesuatu yang memang tidak sesuai seperti itu. Nah, ini yang ke depan akan menjadi tantangan dan yang akan kita hadapi. Jadi tentu apa yang dilakukan oleh SIEJ ini jadi salah satu stimulus gitu ya buat kita semua masyarakat yang dimanapun. Ada hasil berita ini yang kemudian coba diamplifikasi, dinaikkan seperti itu. Mungkin itu kali Mbak Margaret. Lanjut. Gas Mas Agung. Siap. Ya, jadi terima kasih. Sebenarnya untuk tahun depan Tempo itu memang rencana kerjanya akan memfokuskan ke berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Jadi ini ada dua kepentingan sebenarnya. Yang pertama adalah memang kita perlu banyak intelektual untuk menyebarkan informasi secara saintifik kepada masyarakat. Maksudnya selama ini kami bertanya-tanya, jangan-jangan kami itu nulis berita lingkungan itu nggak nyampe-nyampe ya karena pembacanya nggak pinter-pinter tuh. Nah, berarti kami memang nggak pinter untuk jadi pengajar. Nah, makanya kami berkolaborasi dengan perguruan tinggi, dalam artian sudah dimulai sekarang penulisan sains populer untuk menyebarkan hasil-hasil riset dengan cara yang sederhana, mudah. Itu pertama. Yang kedua, kami juga sekarang didukung juga oleh Pulitzer Center. Ini salah satu contohnya tadi Mbak Bekti. Ini Mbak Bekti Jogja ya? Sama aja. Ya, jadi UII Yogyakarta itu juga berkolaborasi dengan Tempo untuk bikin program Live In. Pesertanya adalah Persma. Ada 5 wartawan Persma di Fakultas Komunikasi UII dan 5 pekerja seni. Live in di satu desa yang masuk dalam rencana pengembangan Kulon Progo Aerocity. Ya, kalau teman-teman dulu mencermati rame pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, itu kan memang untuk menjadikan 10 Bali baru ya. Nah,
karena bandaranya sepi, ini sebelah-sebelahnya juga harus diramaikan dengan judul wisata baru. Nah, ya kan? Bahaya ini. Nah, makanya apa itu namanya 5 wartawan dari Persma Fakultas Komunikasi UII itu live in selama 10 hari di desa tersebut untuk apa itu namanya menggali informasi, termasuk mencermati bagaimana mereka hidup, masyarakat di satu desa itu hidup. Dan kolaborasi perguruan tinggi ini penting. Kenapa? Karena bisa lu bayangin gak sih, emang sekarang koruptor atau penguasa itu mikirin dapat duit sekarang. Ya. Sekarang ini yang mereka pikirin adalah 2029 dan 2034, Bos. Sedangkan kita masih mikirin 2024 ya. Jadi apa yang mereka, seperti halnya Setia Novanto menyiapkan Riau 1 pada 2005 ya. Sebenarnya dia juga udah nyiapin buat 2014 tuh. Ya. Makanya. Nah, jadi sebenarnya para penguasa-penguasa ini ya, para politikus-politikus ini sedang mencari sumber daya ekonomi untuk menghadapi 2029-2034. Maka kalau kita ngikutin strategi mereka nggak akan bisa. Seperti halnya pemerintah ngikutin strateginya pebisnis. Pasti pemerintah itu ada 2 langkah di belakang. Nah, maka perguruan tinggi menjadi penting karena kita harus cegat siapa yang akan menentukan apa itu namanya pada 2029 dan 2034. Itu sebabnya kalau teman-teman cermati kenapa Bocor Alus sudah main ke Jogja ya. Itu. Jadi tahun depan Tempo akan sangat terbuka untuk membuat kolaborasi semacam itu. Yang terakhir saya setuju tadi kalau Mas Sulis bilang terus berisik ya. Itu sebabnya Mbak Deborah, saya pernah nangis dulu awal jadi wartawan karena ada ketua KPU yang bawahannya itu dijerat korupsi, tapi dia jadi duta besar. Ya, gua udah capek ngikutin kasus itu. Kok orang ini nggak ketahan ya? Kok malah jadi duta besar di Jerman ya? Gitu. Nah, ya saat itu begitu. Lalu saya bertanya ke redaktur saya saat itu, sambil nangis tuh, apa gunanya nih gua nih begini gitu ya. Lalu dia entah itu dia jawabnya sambil mikir atau enggak, tapi itu kena buat gua. Paling tidak kamu sedang mencatat sejarah, mendokumentasikan sejarah. Nah, kita nggak pernah tahu tuh Garuda Biru itu muncul kapan, sehingga memang tugas jurnalis warga ataupun apa itu namanya wartawan nggak boleh berhenti untuk apa itu namanya mendokumentasikan sejarah meskipun tidak akan kita nikmati hasilnya. Kita yang lain kan thank you. Iya kan? Kita. Ya, kita. Ya. Oke, thank you itu Mas. Makasih Mas Agung. Mari beri tepuk tangan buat pembicara. Teman-teman, karena waktu kita sudah habis, sudah ada catatan dari Fani. Boleh nggak nambah sebentar? Oke, satu pertanyaan lagi aja. Mohon maaf, satu aja. Silakan. Saya deh. Ya, gabung aja kali ya. Oh ya. Ya, setelah saya ini digabung aja nanti ya, Mbak. Oh gitu. Oke. Ya karena berdua nggak enak. Oke, saya Sonya, saya dari SCJ, tapi saya juga mahasiswa Jentera, juga terlibat di AJI gitu. Saya juga reporter pas gitu. Ketika bicara berisik, tadi ada noise to voice gitu loh.
ada arena sosial gitu loh, tepatnya di ruang digital ketika kita melihat generasi milenial atau generasi Z gitu loh. Tapi ketika kita melihat untuk 2025 itu ada satu pembahasan yang masuk ke dalam pembahasan prolegnas itu adalah RUU tentang penyiaran yang barangkali juga mempersempit untuk kegiatan-kegiatan jurnalis dalam investigasi reporting kayak gitu. Sebagaimana yang kita juga tahu sebelumnya di regulasi Jokowi ke arah mepet Prabowo itu juga ada autokratik legalism yang dimana kebijakan itu memang sengaja dibuat untuk kepentingan elit tertentu saja gitu loh. Saya ingin mengkaitkan ini dengan keadaan ketika bicara tentang korupsi sumber daya alam dan hutan seperti itu Mas gitu loh. Barangkali kita mampu memviralkan hal-hal yang berdampak helikopter view saja seperti itu. Tapi ketika bicara sumber daya alam dan hutan, ada hal yang lebih banyak yang bisa disorot. Misalnya bicara tentang masyarakat adat, bicara tentang hal-hal yang lain di sektoral kecil seperti itu yang susah sekali untuk diviralkan. Kira-kira pertanyaan saya, langkah apa yang perlu diambil secara bersama-sama? Apakah dalam bentuk policy brief atau apa dalam pertemuan kali ini? Berikut, terima kasih. Ada spesifik ke pembicara tertentu? Sepertinya tidak, bisa menyusuri ke reporter atau ke teman-teman KPK dan bahkan riset sendiri di kampus itu sendiri itu. Baik, Terima kasih Mbak Sonya. Singkat aja ya Mbak ya. Aman. Saya Oyuki dari Tempo. Saya mau tanya tentang biasanya kan dalam satu kasus kejahatan lingkungan gitu, kita kan selain menghitung atau korupsi ya, selain menghitung kerugian negara itu juga menghitung kerugian lingkungannya. Nah, kita juga sudah punya badan pengelola dana lingkungan hidup gitu. Nah, itu tuh sejauh mana sih sejauh mana badan pengelola dana lingkungan hidup itu menyalurkan dana pemulihan lingkungan hidup itu sejauh mana dan seefektif apa sih kerjanya sejauh ini? Terus pemulihan lingkungan hidup ini kan selain itu dananya juga dari APBN ya. Itu implementasinya tuh sudah sejauh apa sih dan seefektif apa? Mungkin ini bisa dijawab dari KPK dan ICW sekaligus Bapak Profesor Bambang ya. Silakan. Oke, makasih Mbak Oyuki. Mungkin ada teman dari kampus gitu yang bisa memberikan statement atau kesan mengikuti diskusi ini, atau pertanyaan juga boleh. Ada satu lagi aja karena yang mendominasi forum ini kayaknya jurnalis nih ya. Padahal kami berharap publik yang lebih ini ya berpartisipasi, karena itu tadi pertanyaan wartawan itu diwakilkan Mas Agung nih. Ada nggak sih yang membaca tulisan-tulisan yang kami produksi dengan penuh air mata dan ada yang sampai sakit, beneran banyak wartawan yang sampai sakit gitu. Ada nggak dari mahasiswa? Satu aja. Nggak usah harus khawatir ini keren nggak ya apa yang akan aku katakan ya. Monggo Mbak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Saya Andina dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi teknik lingkungan. Saya izin bertanya, dari tadi kan kita sudah menyinggung soal korupsi dan tata kelola hutan. Nah, saya tuh ingin bertanya, bagaimana reformasi hukum dan juga pemberantasan korupsi di sektor kehutanan dapat mengubah pola pikir para pemangku kebijakan serta kepentingan termasuk pemerintah, pelaku industri dan juga dalam mengelola sumber daya alam. Mungkin pertanyaannya cukup sekian. Terima kasih Mbak Dina. Jadi ada nggak sih perubahan pola perilaku ya dari aktor dengan penegakan anti korupsi? Oke, silakan siapa yang mau, mungkin Pak Bambang ya, terutamanya soal BPDLH tadi. Baik Bini, jadi pengalaman selama ini ya, saya rasa belum ada tuh pemulihan apapun dari BPDLH. Karena misalnya untuk yang gugatan perdata itu masuknya ke PNBP. Nah, nanti dari situlah kemudian diproses. Seperti itu, jadi tidak ada. Dan sekarang pun itu masih menunggu ya. Yang lain sudah juga yang bayar, kemudian ada juga yang belum seperti itu. Jadi sampai saat ini saya lihat belum ada keterlibatan BPDH dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Soal perubahan perilaku. Ya, jadi gini,
tadi kita sudah panjang lebar gitu ya. Memang salah satu yang paling penting itu bahkan di persidangan pun dipertanyakan seperti itu. Misalnya setelah kasus ini selesai, kira-kira seperti apa maunya tata kelola itu. Nah saya sebagai ahli sampaikan bahwa proses penanganan hukum untuk kasus lingkungan tidak hanya sekedar seolah-olah mencari mencari-cari kesalahan, seperti itu tidak. Dengan cara itu kita ingin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah seperti itu yang dilaksanakan dan itu dibiarkan. Nah sehingga apa? Ketika permasalahan selesai, kemudian itu akan ditarik dan akan dikembalikan lagi dengan cara yang benar seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu ke depannya itu tidak ada permasalahan lagi, meskipun kami yakini itu tetap terjadi gitu ya, selama sekali lagi selama yang memimpin, katakanlah yang pemberi izin atau pejabat itu memang betul-betul paham dan tidak mau mengulangi lagi gitu ya. Saya ambil contoh saja. Jadi sekarang ada satu kasus lagi yang sedang diproses, justru aktornya itu gubernurnya seperti itu. Dia mengeluarkan regulasi yang membenarkan tindakan ilegal dan itu dilaksanakan. Akhirnya digugat dengan uji materi dan itu diterima Mahkamah Agung dan kemudian sekarang berproses untuk dikorupsi. Nah, yang jadi masalah adalah selama ini kegiatan yang dilakukan di bawah level provinsi maupun kabupaten itu tidak jalan. Kenapa? Dia sama sekali tidak berani menegur pimpinannya meskipun itu salah. Nah, sekarang diharapkan ya dengan proses tadi itu bisa juga memproses pimpinan dan sebagainya itu sehingga itu menjadi pelajaran ya, pelajaran dalam artian yang sungguhnya ya, dan apalagi ini di beberapa lokasi ada juga yang sama dan itu pun akan ditunjukkan seperti saya sampaikan tadi bahwa penegakan hukum itu dalam artian sungguhnya ya, mulai dari tidak hanya sekedar mendapatkan kerugian negara dan sebagainya, tetapi juga kalau dia menyangkut lingkungan dan itu juga harus dipertanggungjawabkan. Saya rasa itu peluang itu masih ada. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Muhammad. Semoga menjawab ya. Mungkin siapa nih? Bisa Ya, baik. Saya mungkin banyak merespon dari pertanyaan Mbak Sonya tadi ya, terkait dengan ini. Kalau saya melihatnya ada beberapa hal mungkin strategi ya, kalau boleh dibilang kayak gitu ya. Memang isu lingkungan bisa jadi itu elitis gitu ya. Jadi apalagi korupsi lingkungan gitu ya, itu elitis dan hanya mungkin masyarakat tertentu saja yang kemudian catch up dengan isu-isu kayak gitu ya. Nah mungkin perlu strategi gimana, satu misalkan tadi Cak Agung udah bagaimana sih membahasakan itu supaya lebih bisa masuk ke masyarakat, diterima. Mungkin perlu pengaitan hal-hal yang mungkin dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kayak gitu ya, itu baru bisa kena gitu ya. Itu dari sisi strategi bagaimana penyampaian isu gitu ya. Kemudian kedua, kita bisa targeted dulu gitu ya, misalkan kira-kira isu itu akan lebih mengena ke kalangan siapa gitu ya, segmen yang kemudian akan kita target kayak gitu ya. Terus kemudian segmen-segmen tadi yang tadi itu bisa kita kita bangun kayak champion gitu ya, pemviral yang kemudian itu bisa bisa menyebarkan isu itu secara lebih luas ke masyarakat kayak gitu ya. Terus kemudian soal lain gitu ya, kita juga mungkin harus aware bagaimana kemudian yang dilakukan pemerintah misalkan terkait dengan undang-undang penyiaran yang kemudian itu bisa menjadi mengerangkeng kebebasan untuk berisik gitu ya. Ya kita udah harus antisipasi bagaimana nanti mekanisme, apakah kemudian itu juga diviralkan, apakah kemudian nanti melalui CR dan sebagainya, itu juga kelihatannya juga harus perlu kita perhatikan. Jadi supaya semua itu dalam kendali kontrol kita gitu ya, sehingga upaya-upaya yang kita lakukan itu bisa lebih sistematis. Jadi bukan kayak semacam gerakan yang kemudian wah ini viral habis itu sudah kayak gitu.
itu kelihatannya harus kita sistematiskan ya. Jadi kemudian kalau Cak Agung itu punya gagasan melalui Pulitzer Awards ini salah satunya gitu ya. Tadi kayak misalkan kolaborasi dengan kampus, kolaborasi dengan jurnal-jurnalis di daerah kayak gitu ya. Itu yang kemudian bisa jadi jembatan untuk tadi, untuk di samping nanti mungkin kami juga ini ya, kami itu punya struktur, misalkan kami di monitoring itu nanti bisa fokus misalkan ke isu-isu itu untuk kajian gitu. Terus kemudian kalau kemudian nanti daerah itu juga nanti ada unit korsup kayak Pak Dian itu sebenarnya nanti bisa langsung touch persoalan di lapangan gitu ya, bagaimana juga menggerakkan sumber daya di sana gitu ya, apakah itu media, apakah itu jurnalis, apakah itu NGO, apakah itu kampus kayak gitu. Jadi bisa lebih masif kayak gitu. Tapi memang harus pengalaman GNPS dia kemarin satu hal yang kemudian secara kelembagaannya yang kemudian itu kelihatannya nggak kuat gitu ya, baik dari sisi internal kami atau kemudian kelembagaan secara jaringan yang sudah terbangun gitu ya. Begitu misalkan di kami tiarap atau down gitu, jadi udah langsung berantakan semua kayak gitu. Nah pengalaman dari situ kelihatannya nanti upaya-upaya yang sifatnya kolaborasi kayak gitu, itu perlu kita pikirkan dari sisi resourcesnya, dari sisi kelembagaannya, mekanisme kerja dan komunikasi dan sebagainya, sharing data dan sebagainya, itu kelihatannya harus kita pikirkan sih. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulis. Mas Agung atau Mas Biko, tapi very brief ya karena waktu kita udah habis sebenarnya. Mungkin nanti teman-teman kalau masih mau bertanya atau apa bisa langsung ke narasumber kita. Apakah ada yang mau merespon atau cukup? Ya sangat singkat ya Mas. Saya cukup senang Pak Sulis. Ya sebenarnya tanpa itu juga kita selalu berkomunikasi ya. Ya. Tapi kita harus sering-sering ngopi bareng. Itu. Ya, jadi apa itu namanya? Entah siapa yang memulai ya. memulai, tapi saya rasa dari teman-teman CSO juga sudah mulai sadar punya musuh bersama ya kan. Dari itu jadi sepertinya agak gampang kita ketemunya itu ya. Itu sih. Ya, terima kasih Mas Agung. Terima kasih, mari kita kasih aplaus buat semua narasumber. Karena waktu udah habis, jadi saya tutup di sini. Tidak akan menyimpulkan. Teman-teman kalau masih mau memfollow up lagi dengan pembicara kita, silakan langsung ya. Dan terima kasih udah hadir dan bertahan walaupun topiknya sangat mengkerutkan perasaan. Makasih, selamat siang teman-teman. Panitia maaf ya, mohon